adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Wow, udah pada cakep-cakep nih Kak di depan, Iya. di depan HP-nya, di depan laptopnya. Betul. Udah pada siap mau ibadah nih Iya. Coba kita tanya dulu apa kabar ya adik-adik ini ya. Oh ya, suaranya ya kurang Coba kedengeran. ada yang Kak. jawab nggak? Kurang kedengeran Kak. Tanya lagi Kak, tanya lagi. Apa kabar adik-adik di rumah? Pasti Apa? luar biasa. Wah, pasti Kan? luar biasa. Wah, senang sekali ya hari ini kita kembali lagi nih untuk ibadah bersama kakak-kakak bertiga nih. Betul. Dari Kak Grace, Kak Yus. Kak Ivo. adik-adik semuanya, sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersaat teduh dulu sebentar ya. Ayo, gimana sikapnya? Lipat tangan. Tutup mata. Mata. Saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, kita mau memuji Tuhan adik-adik. Siapa yang semangat memuji Tuhannya? Siapa? Tentunya semuanya lah Kak Semuanya pasti Yus. semangat. Pasti dong. Nah, kali ini kita mau memuji Tuhan dengan lagu apa nih Kak? Selamat datang di sekolah Minggu. Ayo kita nyanyi sama-sama ya, adik-adik. Selamat datang di sekolah minggu pada anak-anak yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun setia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Selamat datang di sekolah minggu pada anak-anak yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Nah, adik-adik, sebelum kita mau beribadah lagi, kita mau berdoa nih untuk memulai Ya. ibadah kita. Nah, kali ini Kak Ivon bakal memimpin kita di dalam doa ya. Ayo adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami boleh kembali lagi Bapa memuji dan memuliakan Engkau Bapa lewat ibadah kami pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir nanti ya Bapa. Kiranya Bapa melalui ibadah kami kali ini Tuhan, kami semakin taat dan setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saatnya kita mau membaca firman ya adik-adik. Ayo, udah siapin Alkitabnya belum? Nah, hari ini kita mau membaca firman Tuhan di mana nih Kak? Di perjanjian lama di kitab 2 Raja-Raja Dua Raja-Raja pasal berapa pasal Kak? ke-7 Pasal ayat ke-7 ayat pertama sampai ayat ke-9. 9. Nah, kakak ulangin ya. Dua Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. ke-9. Nah, Kak Grace sama Kak Ivon baca sama-sama di sini. Adik-adik baca di rumah, oke? Oke, ayo kita baca. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya,
Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit dan masakan hal itu menjadi mungkin terjadi, jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seseorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini hari ini, ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikianlah pembacaan firman kita hari ini. Aduh, lupa sarapan tadi, sakit perut. Aduh, mana ya Kak Ika nih? Kira-kira Mbak Kue nggak ya dia ya? Aduh, sakit perut, lupa sarapan. Buru-buru sih tadi. Aduh, lupa pula sarapan. Tante, Hai, kenapa mukanya kok pucat? ini Pak sarapan saya belum makan. Alah. Sakit perut saya, jadinya males Kak Ika. Aduh, aduh mana tadi? Ika, oh ini Ika ada bawa kue. Oh, ya, terima kasih lah ya. Saya makannya dulu ya. Iya, makan dulu aja Tante, biar ada Ih, isinya. lupa saya tuh nggak sarapan ya, tadinya bangun juga buru-buru jadinya lupa sarapan. Makan dulu adik-adik ya. Udah mendingan ya Tante. Udah mendingan. Hmm. Oh, gimana ya rasanya lapar tuh sakit tak Kak? Betul, biasanya Kak Ika juga- pernah nggak? Pernah, aduh, perih gitu ya Hmm, Tante hmm, ya. hmm. Iya, adik-adik yang di rumah nih gimana? Coba ya kita tanya, pernah nggak ya ada yang merasa lapar ya? Sepertinya sih kayaknya ada yang pernah nih, Kak. Mungkin ada yang pernah kelaparan loh. Hmm. Siapa tahu mereka lupa membawa bekal ke sekolah. Iya. Jadinya mereka lapar. Sekali. Adik-adik coba ya, tahu nggak rasanya lapar? Pasti pernah kan? Iya, nggak enak ya, ya. Nggak bisa Malas ngapa-ngapain rasanya, juga ya, Kak, ya. iya. Nah, kondisi kelaparan pada Mm-mm. saat itu juga dialami oleh Orang-orang di kota Samaria. Samaria, adik-adik. Nah, ceritanya hari ini tentang kota Samaria. Orang-orang Samaria yang pada saat itu sedang menderita Kelaparan karena kurang pasokan makanan. makanan. Karena apa adik-adik kok bisa kurang pasokan makanan? Karena apa nih, ada yang tahu nggak? Coba. Karena pada waktu itu
kota Samaria itu dikepung adik-adik oleh Iya, tentara, yaitu oleh tentara Aram. Aram. Jadi mereka bikin tenda Wah, ya Kak. mereka ya. tuh menguasai lingkungan situ ya Kak ya. Iya. Jadi membuat tenda, membuat kemah untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang harusnya masuk ke Samaria. Samaria, kemudian ditahan sama mereka, tidak bisa masuk ke Samaria ya Kak. Iya, Ya. kasihan sekali Kasihan, orang sampai ada yang Samaria. sakit, bahkan ada yang meninggal adik-adik. Ya ampun, iya. Nah, pada saat itu bukan hanya orang-orang di Samaria yang ada di kota dalam saja, yang tetapi ada orang-orang yang dikucilkan Mm-mm. di tepi-tepi pagar besi ya Kak ya. iya di depan pintu gerbang Kak Ika, mereka itu yang menderita Penyakit kusta kusta. adik-adik. Ada berapa tuh Kak? Ada 4 orang Kak Ada Ika. 4 orang. Kenapa mereka nggak boleh tinggal di dalam kota itu ya Kak Ika? Iya, Kasihan. karena katanya penyakit kusta itu menular. Menular, terus dianggapnya Jijik ya. kotor, Iya. terus dianggapnya orang yang menderita sakit kusta itu banyak dosanya Banyak Kak Ika. dosanya, iya, sehingga mereka akhirnya dikucilkan, tidak boleh diusir. berada di tengah-tengah kota. Iya, bahkan keluarganya sendiri juga nggak mau menampungnya Kak Ika karena Mm-mm. menular itu tadi Kak Ika. Iya, nah orang yang penyakit kusta ini iya. biasanya diberi makan oleh saudara-saudara Saudara-saudaranya. yang ada di Samaria ya Kak Iya. ya. Tetapi karena mereka sendiri keluarganya itu kekurangan makanan, jadi mereka tidak bisa memberi makanan kepada si penderita sakit penyakit kusta, kusta, itu. sehingga penyakit kusta orang-orang Orang- berempat yang penyakit kusta ini iya betul, juga mengalami kelaparan. kelaparan. Jadi mereka berpikir kalau kita masuk ke kota Samaria, kita juga kelaparan seperti mereka. Kalau kita tetap tinggal di pintu gerbang ini, kita juga tetap kelaparan. tetap kelaparan. Bahkan kita bisa Atau pilihan ketiga apa atau tuh, Kak? pilihan ketiga kita masuk ke perkemahan tentara Aram, kita bisa makan, bisa hidup, atau kita bisa juga dibunuh adik-adik sama Iya, tentara-tentara sama Aram. tentara Arab. Jadi Dua mereka kemungkinan ya. antara hidup dan mati. Nah, pada akhirnya mereka mengambil resiko Iya, betul. untuk mengambil pilihan yang Ketiga, ketiga. demi kelangsungan hidup mereka, Iya. katanya Kak Ika. Maka pada malam hari, menuju malam hari waktu itu ya Kak ya, Iya, menjelang malam mereka pelan-pelan masuk ke dalam perkemahan. perkemahan itu. Iya, tapi pada saat itu tentara Arab mendengar apa tuh, Mendengar pasukan besar, pasukan berkuda katanya di dalam pendengaran tentara-tentara Mereka ya. Aram itu. Contohnya dikira mau dikepung sama pasukan-pasukan yang lebih besar Iya, dari pasukan raja orang Het atau raja orang Misraim. Israel. Itu tuh semuanya itu karena kuasa Tuhan, Iya. kuasa Tuhan Yesus Kak Eka. Jadi mereka seakan Seakan-akan seperti diberi dikepung apa ya? ya pendengaran ya, pendengarannya dibikin suaranya itu menderu-deru kuda itu ya Kak Eka, ya Iya. berderak-derak kaki Jadi kuda pada itu. Jadi akhirnya takut, akhirnya melarikan diri tanpa membawa makanan yang mereka punya itu. Nah, jadi akhirnya 4 penderita sakit kusta itu bisa masuk dengan leluasa Kak Eka. Dia terkejut juga, loh ternyata nggak ada orang di dalamnya. Iya, kosong ya Kak. Kosong. Terus mereka berpesta fora, makan sekenyang-kenyangnya pada waktu itu dek. Terus mereka sampai puas, sampai kenyang, dan Ada mereka teringat Kak, teringat kepada saudara-saudaranya juga. yang di Samaria tadi ya Kak ya. Bahwa mereka sudah kenyang, kemudian mereka sudah berpesta, terus ingat sama saudara-saudaranya bahwa di luar sana ada orang-orang yang kelaparan. Iya, akhirnya mereka membawa makanan iya, dan betul. barang-barang yang ada di situ ke Samaria. Iya, keluar dari itu perkemahan itu dibawanya kembali lagi, kembali lagi. Akhirnya mereka tersadar juga Kak Ika bahwa perbuatan itu sebetulnya tidak baik ya Kak Iya, Ika. mereka mengambil barang orang lain tanpa izin. Itu sama aja mencuri ya Kak ya. Tetapi itu melakukannya karena demi kelangsungan hidup mereka adik-adik, Dan mereka saudara-saudaranya. terpaksa. Iya. Dan akhirnya adik-adik 4 orang penderita sakit kusta itu juga menyerahkan diri ke istana Raja Israel ya Kak Ika ya, Iya. dan melaporkan bahwa ternyata di dalam perkemahan itu Tidak tidak ada siapa-siapa, kosong. Nah adik-adik, kalian juga harus tahu adik-adik bahwa Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata. Adik-adik kalian harus percaya bahwa Tuhan itu baik karena sudah menolong kita
memberi berkat kepada kita yang luar biasa sekali, yaitu berkat kesehatan. Di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan, Iya. masih bisa sekolah, Iya, masih betul bisa sekali. beribadah, Masih bisa makan enak masih setiap bisa hari. makan enak. Tapi adik-adik tahu nggak, di luar sana teman-teman kalian, sebaya kalian ada loh yang meminta-minta Iya. atau mengamen, Atau menjual kue. menjual koran di tepi-tepi Menjual koran, di di tepi jalan jalan lampu merah. lampu merah. Mereka hanya mencari Uang untuk membantu orang tuanya untuk demi makan sehari-hari ya Kak ya. demi kelangsungan hidup mereka, untuk kehidupan setiap hari. Jadi adik-adik bersyukur bahwa kalian masih diberi Tuhan, orang tua yang bekerja, Iya. ya, diberi Berkecukupan kesehatan, lah ya, Kak, ya. berkecukupan, bisa memenuhi semua kebutuhan kalian. Iya. Kalian tetap setia kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, yaitu dengan cara rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman. Dan ingat adik-adik, kalau kita mempunyai sesuatu yang Iya. lebih, kita bisa menjadi berkat orang lain, kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Contohnya sederhana saja ya Kak ya. Iya. Ketika kita sekolah terus teman-teman kita tidak ada yang bawa bekal, tapi kita punya bekal Bekal, lebih. iya, kita berbagi, Nggak kita apa-apa makan lah ya, sama-sama. makan Oh, sama-sama lebih ya enak, teman-teman adik-adik. ya. Iya. Iya, berbagi itu tidak hanya yang besar-besar saja. Kak, Tidak ya. hanya besar-besar saja, juga tidak menunggu kita kaya, Iya. tidak menunggu kita berlebihan yang banyak, Iya. tapi sekedar bekal yang kita bawa, yang dibawain oleh mama, bisa kita bagi sama Iya, teman-teman. sederhana tapi itu maknanya sangat besar ya, supaya temannya tidak kelaparan ya. Kelaparan seperti orang-orang Samaria tadi. Nah, sampai di sini ya Kak ya cerita Iya, kita hari ceritanya ini. sampai di sini. Minggu depan kita sambung lagi ya adik-adik dengan cerita-cerita yang lain. Ya, semoga kita bisa segera tatap muka ya Kak ya. Semoga. Iya. Ya, adik-adik ini ya cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom. Salam. Nah, adik-adik, untuk merespon bacaan firman kita tadi, kita akan bernyanyi dengan lagu Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, sekarang kita saatnya kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan menyerahkan adik-adik klien kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Peliharalah dia, berkatilah dia dalam kesehatan maupun dalam pendidikan mereka Tuhan. Sehingga kiranya adik-adik kami bertumbuh baik dalam iman, dalam pendidikannya, sehingga boleh menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kelak dewasa nanti menikah menjadi anak-anak yang berguna bagi negara, bangsa, agama, dan terutama bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga akan menyerahkan, kami juga berdoa bagi orang tua mereka Tuhan. Kiranya Engkau berkati pekerjaan maupun usaha orang tua mereka, sehingga orang tua mereka juga dapat memenuhi segala kebutuhan putra-putrinya, terutama di masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan menyerahkan Bapak Pendeta Noya beserta para presbiter Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati dalam pelayanan mereka Tuhan, sehingga kami senantiasa dalam masa pandemi ini selalu dapat memberi pekan pelayanan dengan baik dan sukacita. Kami juga berdoa bagi semua pengurus Pelkat maupun kakak-kakak layan ya Tuhan. Juga Engkau berkati pelayanan kami Tuhan, sehingga kami juga dapat melayani dengan sukacita
dan Kau penuhi dengan Roh Kudus sehingga dapat menuntun kami dalam kami mewartakan Injil-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi negara bangsa kami yang pada saat ini masih dalam masa pandemi Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan mengangkat semua segala sakit penyakit yang ada di bumi ini Tuhan. Terlebih Engkau berkati Bapak Presiden kami beserta bawahannya. Kiranya Engkau juga berkati semua para pemimpin-pemimpin kami, baik tingkat pemerintah pusat maupun daerah, juga terutama bagi pemerintahan Kalimantan Barat, khususnya Kuburaya Tuhan. Engkau hindarkan kami dari segala virus ini Tuhan. Tuhan, kiranya juga vaksin yang sedang berjalan ini Tuhan, kiranya juga dapat memulihkan tahap demi tahap keadaan bangsa kami yang bisa terlepas dari pandemi corona ini Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Engkau sempurnakan doa kami ini Tuhan. Engkau ampunkan segala dosa salah kami ya Tuhan. Dan doa ini kami naikkan hanya dalam nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Saatnya kita mau memberi persembahan. Nah, untuk adik-adik yang mau memberi persembahan bisa dititip ke papa mamanya biar papa mamanya bisa masukin ke kantong persembahan. Nah, untuk mengiring persembahan kita bakalan nyanyi satu lagu nih Kak. Lagu apa sih Kak? Lagunya Betapa Hatiku. Wah, kita nyanyiin sama-sama ya adik-adik. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, adik-adik, saatnya kita mau berdoa untuk persembahan kita. Nah, gimana sikap doanya? Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kak Grace bakal pimpin doa untuk persembahan.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat setiap berkat yang Tuhan berikan untuk setiap keluarga, adik-adik yang ada di rumah saat ini. Tuhan Yesus, kami telah memberi sebagian dari berkat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati berkat Tuhan ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Tuhan Yesus, berkati Tuhan melalui kesehatan dan juga pekerjaan untuk orang tua adik-adik yang ada di rumah. Biarlah Tuhan persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus, menjadi berkat untuk gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kita mau berpisah, tapi adik-adik jangan sedih. Minggu depan kita Ketemu bertemu kembali. Benar, dengan cerita-cerita yang baru, dengan puji-pujian yang luar biasa Iya. lagi. Wah, pokoknya jangan sampai kelewatan untuk ibadah minggu depan Iya, ya. selalu ikutin ibadah PA Mamur aja ya. Benar, setiap hari Minggu Jam 7 pagi. 7 pagi. Tetap semangat adik-adik. Iya. Benar. Dan pesan kakak selalu tetap jaga kesehatan, Benar. selalu mematuhi protokol kesehatan walaupun di mana saja. Selalu pakai masker ya. Iya, Terus rajin cuci tangan. jaga jarak juga. Benar. Jangan pas Juga. keluar rumah ya. Iya. Dan tadi untuk saat ini tadi apa ya firmannya intinya yaitu tentang membagi. Jadi iya, Berbagi. jadi kita Berbagi ya. iya tentang berbagi. Kalau kita mempunyai berkat yang Benar. lebih umpamanya bisa berbagi kepada sesama kita adik-adik, nggak hanya satu iman tapi untuk semuanya lah. Benar. Nggak boleh pilih-pilih. Ya, Iya. berbagi itu nggak boleh pilih. Iya. Siapapun boleh dibagi yang membutuhkan. Setuju Kak. Jadi dimanapun adik berada, misalkan Iya. dalam kondisi apapun, kalau Tuhan kasih berkat, adik-adik harus mau berbagi. Bagi harus Benar ya, bisa Kak? menjadi berkat Benar. temannya semuanya. Nah, itu baru anak Tuhan yang Baik. bagus. Yang taat kepada Tuhan. Setuju Kak. Nah, saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita nih Kak Iya. dengan Lagu. satu pujian lagi nih Kak. Lagu apa nih? Kasihnya, seperti sungai. Waduh, adik-adik pasti tahu kan lagunya ini? Nah, kita mau nyanyi sama-sama nih Kak. Iya. Sama ya, adik-adik. Suka cinta Benar. adik-adik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Satu kali lagi nih Kak, kita mau Iya. nyanyinya. Lebih semangat ya adik-adik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Wah, gak terasa nih Kak, ibadah kita udah selesai ternyata. Iya, nggak terasa kan adik-adik cuma sebentar. Jadi adik-adik jangan malas-malas. Setiap minggu Benar. harus buka channel GPIB Mamur aja untuk ikutin ibadah Minggu. online kita, ibadah minggu. Benar. Nah, kita bakalan ketemu lagi minggu depan, Hmm. hari yang sama, jam yang sama, dengan cerita-cerita Betul. yang luar biasa deh. Iya, Pokoknya betul, pasti betul. adik-adik pada penasaran kan, makanya harus tetap ibadah PA setiap Setiap hari Minggu. Jam 7 pagi. Benar. Nah, akhirnya kita
Kak Bisa ya, Grace, Aldi. iya, Kak Grace, Kak Yus. Kak Ivo. dan juga Kak Ika Nah. berpisah dulu untuk ibadah kita kali ini. Kita ketemu minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Salam Shalom, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.